Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yazid Habibullah dari kelas 5E dengan mata kuliah Dasar Pemrograman Mobile. Di sini saya akan mengerjakan atau membuat tugas dari mata kuliah Dasar Pemrograman Mobile yang diajarkan oleh dosen Rizky Fadilah, yang mana tugas 5 ini menjelaskan tentang materi yang dipahami, menjelaskan atau menjabarkan. Baik, saya lanjutkan. Di sini ada pembahasannya, yaitu yang pertama ada apa itu React Native, yang kedua ada pengenalan React Native, yang ketiga ada aplikasi yang harus diinstal, yang keempat ada membuat project baru di React Native, yang kelima ada cara menjalankan emulator, yang keenam ada penyimpanan project React Native ke repository online, yang ketujuh ada konsep dasar komponen di React Native yang sering digunakan, yang kedelapan membuat komponen dengan fungsional komponen, dan yang terakhir ada membuat komponen dengan kelas komponen. Yang pertama saya akan membahas yaitu apa itu React Native. React Native adalah framework mobile aplikasi development yang memungkinkan pengembangan aplikasi secara multi-platform, yaitu Android dan iOS. Sederhananya, React Native adalah framework yang memungkinkan developer membuat aplikasi untuk berbagai platform dengan menggunakan basis kode yang sama. Lewat website resmi React Native, mereka mengklaim bahwa framework berbasis JavaScript tersebut adalah cara yang terbaik untuk membangun user interface mobile aplikasi. Mohon maaf sebelumnya jika ada suara yang tidak mengenakan untuk didengar. Itu adalah suara dari laptopnya sendiri. Baik, saya lanjutkan. Apa itu kelebihan dan kekurangannya? Yang pertama ada kelebihan, lebih hemat waktu, hemat biaya, aplikasi bisa berjalan lebih cepat jika kita menggunakan React Native. Selanjutnya itu kekurangannya adalah kinerja dan kualitasnya lebih rendah, kompatibilitas dan debugging tetap membutuhkan native developer. Aplikasi yang harus diinstal, yang pertama ada Node.use, ada Git, ada Android Studio, ada VS Code. Selanjutnya ada membuat project baru di React Native menggunakan Expo CLI Quick Start. Yang pertama kita install Expo CLI, npm install g Expo CLI. Selanjutnya buat project baru dengan Expo init nama project. Yang ketiga masuk ke dalam folder project yang baru, dibuat nama project. Yang keempat start project dengan sintak npm start. Cara menjalankan emulatornya. Yang pertama pastikan emulator sudah diinstal untuk membuka emulator yang ada. Yang kedua, cara membuka lewat Android Studio 2 atau terminal. Yang ketiga, pada terminal masuk pada folder project, lalu ketikkan npx React Native start, lalu ketikkan npx React Native run Android. Selanjutnya menyimpan project ke repository online. Yang pertama kita buka GitHub terlebih dahulu dengan di sini ada linknya http://github.com. Yang kedua ada login. Yang ketiga ada repository baru. Yang keempat buka cmd, masukkan ke folder project. Yang kelima ada cek status dengan menggunakan git status. Yang keenam inisialisasikan dengan menggunakan sintak git init. Yang ketujuh kita masukkan remote dengan sintak. Yang kedelapan menampung semua perubahan yang terjadi pada codingan di laptop dengan sintak git add. Yang ke-9 kasih komentar perubahan apa saja yang terjadi. Yang ke-10 masukkan codingan ke repository online.
Selanjutnya, ada konsep dasar komponen di React Native. Yang pertama ada komponen view, merupakan komponen pembungkus. Komponen view itu adalah komponen pembungkus. Yang kedua ada komponen text, komponen untuk memunculkan teks. Yang ketiga ada komponen image. Image pastilah tidak lupa, tidak jauh-jauh dengan kita. Image ini adalah menampilkan gambar. Selanjutnya ada style sheet, komponen yang style sheet. Masih merekam ya? Yang selanjutnya ada komponen text input, komponen yang membuat aplikasi bisa menerima inputan dari user. Dan yang terakhir ada komponen scroll view, komponen yang berfungsi memberikan efek scroll. Membuat komponen dengan fungsional komponen text. 1. Buka aplikasi JavaScript. Yang kedua, buka function komponen. Yang ketiga, return komponen text dan import. Yang keempat, import default aplikasi. Menggunakan image atau foto atau gambar. Yang pertama kita lakukan buat konstanta lalu beri nama komponen. Yang kedua, return image dan import. Yang ketiga, panggil image dari URL, copy link image jika online, lalu paste. Yang keempat, panggil komponen foto. Dan yang terakhir, tambahkan style atau gaya untuk memperbagus, mempercantik, memperganteng. Ya, berikutnya ada view, bungkus teks dengan view. Yang kedua, import view dari React Native, text input. Yang text input yang pertama kita lakukan langsung tambahkan text input. Yang kedua, tambahkan style seperti border white. Selanjutnya ada membuat komponen dengan kelas komponen. Yang pertama, buat kelas lalu masukkan nama komponennya dengan extend komponen import dulu komponen dari React. Berikutnya buat render baru di return, setelah itu baru bisa menggunakan komponen React Native. Yang ketiga, lalu tambahkan komponen di kelas aplikasi. Sekian dari presentasi dari saya dengan melaksanakan tugas 5. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada ketidaknyamanannya dari suara-suara yang berasal dari entah mana saja. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.